moriscas y las moriscas mujeres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari ini hari yang istimewa ya, hari Ahad ini tanggal 13 Desember ya 2020. Sekarang jam 5 kurang seperempat. Saya baru selesai sholat subuh. Saya minta Mr. Rianto jadi imam, saya jadi makmum. Di samping kiri saya Pak Haji Edi. Bertiga di kampung ini kelihatannya nggak ada tanda-tanda kehidupan ya, masih tertutup semua jendela, nggak ada pergerakan manusia kecuali daun yang bergoyang-goyang itu daun pisang ditiup angin, masih dalam suasana yang gelap gulita. Dan saya pengen share ya tentang semalam tidak tidur karena akhirnya seperti yang sudah bisa diramalkan, Habib Rizik Syihab langsung ditahan ya, dan sudah saya turunkan videonya 2 ya, jam tengah malam itu sudah 2, ini insya Allah yang ketiga jam 1 malam itu bisa diupload 2 ya, sekarang yang ketiga. Dan saya ingin memberikan semacam perspektif sejarah tentang hubungan manusia kaitannya dengan kekuasaan. Dulu di zaman Belanda, penguasa-penguasa itu juga biasa ya mengirimkan yang mengkritik kekuasaan itu ke penjara. Yang terkenal tentu Soekarno, itu di penjara 2 tahun atau 3 tahun itu ya, di penjara Bancai ya, terus Sukamiskin. Terus siapa lagi setelah Soekarno? Sebelum Soekarno tentu ada Cut Nyak ya, berhadapan dengan kekuasaan Belanda itu malah mereka perjuangan bersenjata lebih dahsyat lagi melawan penjajah ya. Ini kita batasi dari awal abad 20. Tentu yang sangat spektakuler adalah Cokro Aminoto ya. Cokro Aminoto itu dipenjara oleh Belanda 9 bulan ya, sehingga secara ekonomi keluarganya mengalami kesulitan ya. Dan kemudian nanti anaknya Cokro yaitu Utari, itu yang baru berusia 16, Utari Cokro Aminoto menikah dengan Soekarno yang kader dari Cokro Aminoto yang saat itu bersama Haji Agus Salim mengembangkan ya layar organisasi Sarekat Islam, satu organisasi Islam yang terbesar di era kolonialisme Belanda. Tetapi Agus Salim, kawan perjuangan dari Cokro Aminoto, itu tidak pernah dipenjara, sama-sama mengembangkan Sarekat Islam selama 21 tahun. Tapi Cokro Aminoto sebagai ketua umumnya dari Sarekat Islam, dia dijebloskan oleh Belanda sebagai penguasa ke penjara selama 9 bulan ya. Tapi kisah perjuangan orang-orang Indonesia yang berbeda pandangan secara politik dengan penguasa bukan hanya Cokro Aminoto, tetapi juga tutup Mi, aku lagi rekaman Mi, kamu kelihatan habis sholat subuh ya. Ini Haji Abdul Karim Amrullah itu diasingkan ke Sukabumi dari Sumatera Barat, yaitu ayah. Wah Bi, nangkanya jatuh Mi, di karung Mi, nangkanya tending sih.
Itu karung putih kayak isinya manusia di dalamnya. Nanti orang udah takut lewat situ disangkanya bungkusan apa, orang yang dimutilasi. Nggak tahu ini langka, alhamdulillah ya, langka besar sekali. Nah, itu juga mengkritik ya kebijakan Belanda, termasuk ordonasi guru dan lain-lain itu, sehingga dia diusir ya dari kampung halamannya, dibuang ke Sukabumi dan wafat di Sukabumi sekitar beberapa bulan. Iku loh, Bi. Iku manusia isinya. Nangka yang kamu dulu pernah takut itu. Nangka. Nah, itu sebelum mencapai Indonesia Merdeka, Agustus bulan Juni sudah meninggal ya. Dr. Abdul Karim Amrullah ya, ayah dari Buya Hamka. Terus siapa lagi, yaitu tokoh yang berhadapan dengan Belanda. Banyak lagi tokoh-tokoh yang mungkin tidak tercatat ya, termasuk oh ya, yang dibuang itu termasuk Hatta Kedigul ya, yang kemudian nanti menjadi wakil presiden. Terus Syahrir bersama Hatta dibuang Kedigul bersama 1.300 pejuang-pejuang kemerdekaan dibuang oleh Belanda ke Digul tahun 30-an itu. Ya itulah ya, perjalanan bangsa kita penuh dengan ombak dan gelombang, kisah suka dan manusia untuk menempuh cita-citanya di dalam kekuasaan dan juga di dalam nilai-nilai kemerdekaan sebagai manusia yang tidak mau dikooptasi atau tidak mau ditindas. Berarti nah itu ada 1.300 di satu kamp konsentrasi di selatan Papua dekat Australia. Itu Hatta di sana, Syahrir di sana, dan banyak tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi pembentukan penyemaian bibit-bibit kemerdekaan yang dibuang ke Digul. Terus nanti Dr. Cipto Mangunkusumo itu juga dibuang ya, yang beda pandangan secara politik dengan pemerintah Belanda. Penguasa itu selalu ini ya, takut dengan pikiran-pikiran yang tajam yang membentur tiang-tiang kekuasaan yang sedang mereka pegang ya, sehingga caranya mengusir, menjarakan atau membunuh ya. Itu rupanya watak manusia begitu ya, tidak mau kalau dia memegang kekuasaan itu diganggu ya. Terus kalau nanti zaman kemerdekaan, zaman Bung Karno, lebih banyak lagi ya tokoh-tokoh ulama atau pemikir-pemikir itu, jurnalis yang dikirim ke lembaga yang apa, kalau sekarang lembaga pemasyarakatan, namanya penjara lah kalau dulu itu. Misalnya Soekarno yang mulai menjadi otoriter itu setelah dia mengeluarkan dekret presiden 5 Juli ya, 59. Jadi pada saat usia Bung Karno itu, kalau 59 karena lahirnya 1901, berarti umur 58 ya. Jadi umur yang di atas 50 itu untuk menjadi diktator itu sangat mungkin ya, karena menurut Imam Al-Ghazali kecenderungan jiwa manusia itu semakin tambah umur itu semakin ingin berkuasa. Dan memang wataknya penguasa itu biasanya dia menjadi diktator kalau umurnya di atas 50 biasanya. Ya sekitar itulah ya. Jadi orang yang mau mengontrol kekuasaan dia itu dihalangi. Kalau nggak dibunuh itu dimasukkan penjara atau diusir dari negerinya, dari kampungnya ya. Jadi kalau yang terkenal untuk tokoh pers tentu Muchtar Lubis ya, itu 10 tahun di penjara di zaman Soekarno karena mengkritik Soekarno yang mengelola kekuasaan itu jor-joran, pemborosan, ugal-ugalan semau maunya,
kritik terus lewat koran Indonesia Raya kalau nggak salah, itu pemimpinnya, itu pemimpin redaksinya Mokhtar Lubis ya. Dari 56 terus nanti bebas ketika pemerintahan berganti ya, tahun 66, 10 tahun. Saya hanya ingin memberikan satu kerangka sejarah bahwa Habib Rizik itu hari ini ditahan 20 hari dan nanti biasanya diadili kan, setelah 20 hari ditahan di Polda Polda DKI, itu Polda Metro maksudnya, itu nanti sudah diperkirakan karena ancamannya di atas 5 tahun ya, nanti paling ya nggak jauh dari angka itulah ya, 5 tahun paling nggak kena ya kan, sama teman-teman seperjuangannya seperti Sobri Lubis, Maman Suryadi, siapa itu yang 5, maaf saya nggak lupa. Jadi itu biasa dan ditahan karena politik, karena perbedaan pandangan politik itu nggak abadi. Sebagaimana Hatta itu juga dia merencanakan bikin rumah di Gul itu 10 tahun ya, perkiraan dia 10 tahun, tapi dia sudah punya perkiraan nggak akan abadi, nggak ada yang abadi di dunia ini, makanya bersabar saja ketika di penjara, kira-kira gitu pesan dari Muhammad Hatta itu di dalam bukunya memoir ya, yang 800 halaman, penerbitnya Tinta Mas ya, yang di Keramat itu. Nggak tahu sekarang penerbit masih ada nggak, tapi saya beli buku memoir Hatta itu di Senen, murah 10.000 buku lama tapi bagus, memoir Hatta. Nah terus kemudian kita masuk zaman Soekarno ya, Pak Nasir itu temannya Bung Karno ya kan, yang nulis pidato sambutan 17 Agustus zaman ini, penyerahan kedaulatan RI atau sebelumnya ya, itu kemudian sahabat itu dan pernah jadi Perdana Menteri tahun 50 selama berapa bulan ya, pokoknya akhirnya dipenjara di zaman Soekarno selama 4 tahun setengah. Padahal jasa. Nah, kemudian jadi pahlawan nasional di zaman SBY kan, Muhammad Nasir tuh, yang lahirnya tahun 1908, beda 7 tahun dengan Bung Karno yang lahir 1901. Hatta lahir 1902 ya kan? Nah bukan hanya ini kan, bukan hanya siapa yang dipenjara, bukan hanya Nasir, tapi Buya Hamka juga dipenjara, dituduh makar 2 tahun setengah, 2 tahun 4 bulan di zaman Bung Karno juga itu. Temannya juga itu, fotonya kan ada dalam studio itu, Bung Karno, Hamka sama Karim Oi, tokoh Muslim Cina di masanya ya. Masjid Karim Oi, sekarang banyak Masjid Karim Oi di mana-mana itu untuk komunitas Cina Islam ya. Nah masuk penjara Hatta, siapa namanya, Buya Hamka. Tapi ketika Soekarno mau mendekati ajal, dia pesan kepada Hatta, kepada Buya Hamka lewat utusannya supaya nanti kalau dia mati, dia wafat, ingin yang menjadi imam sholat jenazah adalah Buya Hamka. Dan akhirnya Buya Hamka yang menjadi imam sholat dari Soekarno yang pernah membenamkan Buya Hamka ke penjara. Itulah alangkah ganjilnya hidupnya. Di dalam penjara selama 2 tahun 4 bulan, malah Buya Hamka di dalam tafsirnya itu melahirkan 15 buku tafsir Al-Azhar kan dalam penjara. Kata Buya Hamka, kalau saya nggak di penjara, nggak dikurung, kebebasan saya di sini di penjara, mungkin tafsir nggak pernah selesai karena kesibukan di luar ya, ceramah sana ceramah sini. Dan juga selama 2 tahun 4 bulan itu menghatamkan 100 kali, membaca Al-Quran hatamnya 100 kali, Masya Allah. Alangkah berkah ya umur Buya Hamka, meskipun di penjara tapi tetap produktif ya, mempelajari hadis, mutola'ah, dan menulis 1 minggu atau 10 hari sekali 1 juz Al-Quran tafsir ya. Dia menulis dengan kecepatan cahaya. Itu Buya Hamka masuk penjara.
Nanti Muhammad Ro masuk penjara juga di zaman Bung Karno. Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo adalah jaksa agung RI yang pertama tuh. Terus kemudian Syafruddin Parwanegara juga masuk penjara. Syafruddin Parwanegara itu gubernur Bank Indonesia yang pertama. Coba, karena perbedaan paham politik itu orang-orang yang pintar-pintar itu dibenamkan ke dalam penjara. Jadi kalau Habib Rizik itu ditahan sekarang dan akan mendekam di penjara, itu memang watak kekuasaan begitu, dan sabarlah ya. Nggak akan abadi di penjara itu. Yang menang biasanya pejuang-pejuang kebenaran. Yang menang secara moral dalam panggung sejarah adalah pejuang-pejuang keadilan ya. Yang harum namanya adalah Habib Rizik yang tidak mencuri, tidak korupsi, tidak memakai anggaran APBN untuk kepentingan diri dan kelompoknya, tidak membunuh orang ya paling menghasut. Itu khas penguasa Belanda yang memasukkan tokoh-tokoh pergerakan ke penjara karena dituduh menghasut, memprovokasi massa, ya kan? Jadi penguasa itu ciri khasnya satu ya, takut dengan pikiran-pikiran merdeka yang ditujukan kepada dirinya, dan dia membalas dengan kekuasaannya, dengan bahasa kekuasaan, dan dia menyiapkan denting-denting besi yang berjeruji itu untuk membungkam kebebasan, dan tidak akan bisa abadi. Yang runtuh adalah kekuasaan itu sendiri. Nanti 2024 itu nanti kekuasaan kan berganti ya, orang-orang yang dipenjara secara politik kan banyak nih. Penjara itu nanti akan keluar ya. Cuman begitu aja, dunia cuma isinya main-main aja. Yang penting terus berjuang gitu maksudnya ya. Dan akhirnya pertarungan pertikaian politik itu melahirkan lubang buaya, dan akhirnya 3 juta orang mati saling bunuh-membunuh dalam perang saudara karena pertikaian politik komunis dengan Islam. Ya begitulah ya. Jadi kemudian berpindah ke Soeharto. Soeharto juga disambut dengan penuh harapan sebagai pemimpin baru ya. Tahun 67 dilantik menjadi presiden ya, oleh MPRS. Tetapi 4 tahun kemudian dia memperlihatkan aslinya sebagai seorang penguasa. 3.000 orang tokoh-tokoh masyumi ketika diadakan pemilu pertama tahun 71 tidak boleh ikut berpartisipasi. Tokoh-tokoh masyumi, partai Islam terbesar setelah kemerdekaan, 3.000 orang tokoh-tokoh masyumi tidak diperkenankan memilih dan dipilih ya, di list, di daftar. Jadi dia udah takut duluan ya. Takut ya, begitulah penguasa selalu takut ya dengan orang lain yang akan merebut kekuasaannya. Oleh karena itu dihalang-halangi hak suaranya itu untuk merdeka. Dan seperti biasa lambat laun penguasa itu menjadi otoriter juga ya. Kehilangan perspektif ya. Akhirnya Muhammad Nasir yang dibebaskan di awal Orde Baru oleh Pak Harto ternyata akhirnya dicekal juga, tidak boleh berpergian ke luar negeri. Selama hampir sampai wafatnya ya, sampai hampir 15 tahun, 10 tahun lebih lah, tidak bisa berpergian ke luar negeri, cegah keluar. Habib Rizik dicekal 20 hari. Belum banyak, 20 hari. Tapi kemarin ditangkal 3,5 tahun, dia nggak boleh masuk ke Indonesia. Penguasa itu memang kayak anak kecil ya. Anak kecil, jadi memain-mainkan nasib orang semau-maunya ya. Dia lupa kalau kekuasaan itu pasti berakhir dan nama buruk sang penguasa itu akan melekat, dicatat dengan tinta hitam dalam lembaran sejarah politik Indonesia modern. Berapa menit nih? Wah, 18 ya. Terus nanti yang masuk penjara lagi di zaman Orde Baru nih, Pak Harto, Buya Hamka enggak ya? Buya Hamka enggak. Natsir ya. Natsir memang naluri politik ya, sejak muda itu memang tajam ya, dan pernah kan menjadi pemimpin
ketua dari Majelis Syura Muslim Indonesia Masyumi selama 9 tahun, selama 2 periode, dan memegang pemerintahan itu Natsir, menjadi Perdana Menteri. Berarti dia orang hebat ya, dan menjadi musuh Orde Baru, sehingga selama lebih dari 10 tahun tidak bisa keluar ya. Pengaruh di dunia internasional itu tinggi sekali Pak Natsir itu, sehingga dapat dia memperjuangkan kemerdekaan Palestina, perjuangan kemerdekaan Maroko, dan memperjuangkan kemerdekaan Bosnia Herzegovina sampai usia senjanya. Pak Natsir ya, diberikan ruang yang tidak cukup leluasa ya, dicekal ya. AM Fatwa dipenjara, disiksa. Abdul Qadir Jailani yang mengkritik Orde Baru disiksa, dipenjara, keluar masuk penjara di zaman Pak Harto itu. Ya begitulah. Nah, sekarang kita meloncat ya kepada rejim yang sekarang. Menurut pengamat, ini era satu-satunya rejim yang semakin banyak tahanan-tahanan politik karena perbedaan pandangan politik yang masuk penjara. Tentu yang pertama, kalau tidak salah, Ruslan Buton yang meminta Jokowi mundur, dan kemudian ditangkap di rumahnya, dan entah gimana nasibnya, nggak ada pengadilan. Terus ada lagi petinggi-petinggi kami ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi. Saya hadir ya, meliput ya. Itu ada 8 setidak-tidaknya, itu ada perempuan 1, Dr. Anda Kingkin itu ya, yang dari Partai Keadilan Sejahtera, sampai sekarang belum dikeluarkan ya. Nggak bikin kesalahan nggak, kecuali mengkritik pemerintah aja, seperti Dr. Syahkan dan Nenggolan, terus Jumhur Hidayat, kemudian Anton Permana yang rajin mengeluarkan narasi-narasinya lewat video ya, Anton Permana. Dan yang terakhir tentu semalam ya, tanggal berapa, di tengah malam, di malam yang buta di tengah malam, jam 13 Desember ya 2020 ya, ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung ditahan di tengah malam itu sebagai Habib Rizik. Jadi tidak mengejutkan kalau kita tahu watak kekuasaan yang tidak mau dikritik, menunjukkan kekuasaan itu makin otoriter ya, menjauhi pemerintahan yang baik ya. Kalau Habib Rizik, bukan B.J. Habibie, ketika menjadi presiden menggantikan Pak Harto yang menyatakan berhenti sebagai presiden, diganti oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie, justru program utamanya, karena dia orang tercerahkan dan lama hidup di Jerman, pertama-tama dia bebaskan seluruh tahanan politik di seluruh Indonesia yang masuk penjara gara-gara mengkritik kekuasaan Pak Harto. Kata B.J. Habibie, penjara itu adalah tempatnya penjahat yang berbuat kriminal ya. Penjara bukan tempat orang yang berbeda pendapat. Nah ini, kalau sekarang penjara, sekarang di zaman pemerintahan sekarang Pak Jokowi maksudnya, penjara adalah tempat orang yang berbeda pendapat. Kalau B.J. Habibie, penjara adalah tempat orang yang berbuat kriminal, orang yang jahat. Penjara bukan tempat orang yang berbeda pendapat secara politik. Beda ya. Ya sudah, sekarang kita doakan mujahid terbesar abad 21 Habib Rizik ini bisa tetap tenang, dan nanti Habib Rizik akan keluar sebagai pemenang ya, secara moral dan secara. Ada yang saya lupa, yang terbesar mujahid dakwah itu sebenarnya bukan Habib Rizik ya, tapi Abu Bakar Ba'asyir ya. Dia menentang azas tunggal Pancasila di zaman Orde Baru yang kuat, sehingga kemudian karena dia divonis di penjara gara-gara mempersoalkan Pancasila yang dia tolak itu, dan tujuannya dia menegakkan syariat Islam di Indonesia, akhirnya dia
Setelah divonis dia melarikan diri ya, menyelamatkan diri dalam kegelapan malam melalui memakai perahu di tengah malam menyeberang menuju tanah kebebasan di Malaysia. Zaman Megawati dia pulang dan juga langsung dipenjara lagi. Abu Bakar Ba'asyir ya, tahun 2000 zamannya siapa itu? Zamannya Yusril jadi menteri kehakiman kalau tidak salah. Karena memasukkan KTP, ya KTP-nya kan nggak punya. Mau masuk ke Indonesia pakai KTP palsu kira-kira gitu. Masuk penjara lagi, itu mengkritik, masuk penjara. Nah, sekarang dituduh teroris ya oleh Amerika itu. Masuk penjara sampai sekarang. Usianya sudah 82, ada di sini dekat Parung di Gunung Sindur. Kira-kira setengah jam naik motor dari sini di Gunung Sindur. Siapa? Siapa itu? Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi dia sudah menentang kekuasaan yang zalim sejak zaman Orde Baru. Sekarang sudah zaman yang berganti. Sepanjang hidupnya dia berjuang untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, dan kemudian diteruskan oleh mujahid dakwah yang juga sangat militan, yaitu Habib Rizik Syihab. Ada telepon masuk dari mana ini? Udah dulu ya. Assalamualaikum. Y las moriscas mujeres